selamat pagi. Terima kasih sebelumnya kita sudah disilahkan dan diizinkan di tempat suci ini bisa bertemu langsung dengan panjenengan. Sebelumnya bisa perkenalkan diri agar lebih tahu, lebih kenal sebelum ke tahap selanjutnya. Lebih santai mawon gitu. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damri. Jadi selaku pemangku pura Kertabuana Giriwilis. Jadi nama pura ini adalah Kertabuana Giriwilis karena tempatnya di lereng Gunung Wilis. Jadi membawa nama gunungnya. Jadi saya selaku pemangku itu istilahnya gitu, macam-macam. Bisa disebut sebagai tukang sapu, juga bisa disebut sebagai rohaniwan agama yang di pura. Jadi pengelola tempat suci. Jadi nama Mangku atau biasanya masyarakat luas itu kalau manggil itu kan Pak Mangku. Ya. Itu berarti lebih ke sebagai tugas, tugas fungsi. Kalau lebih tepatnya panjenenganipun asmanipun Pak Damri. Ya. Artinya Pak Mangku itu sebagai tugas yang akhirnya melekat. Kalau biasanya kita ada Pak Imam. Kalau di Muslim itu gitu ya. Sama. Imamnya. Kalau di Muslim imamnya masjid, kalau di Hindu kan pemangkunya pura. Terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk Pura Kertabuana Giriwilis ini sendiri sudah ada ataupun sejak kapan berdirinya? Kok menurut cerita itu sudah sangat tua ya, bahkan di Jawa ya Pak ya. Mungkin bisa. Intinya gini, pura ini masih muda, baru usia remaja kalau manusia. Jadi pura ini berdiri resmi, diresmikan oleh beliau Bapak Bupati kita dulu. Itu tepatnya tahun 2001 tanggal 2 Oktober. Jadi pura ini muda. Nah, dulu sebelum ada pura, umat Hindu hanya sembahyangnya, ibadahnya itu di tempat rumah belakang. Di depan ini. Depan ini dulu sedikit ada rumah di depan ini. Terus akhirnya perluasan tahun 1993 untuk diperluas oleh yang punya tanah ini diibah. Jadi sebagian dibeli, sebagian dibah. Nah, untuk kabar atau banyak pernyataan bahwa pura ini dianggap tertua di Jawa itu sebenarnya tidak seperti itu. Yang dianggap tua oleh saudara-saudara kita yang ada di Bali dan lain-lainnya itu adalah histori sejarah daripada leluhur yang ada di Gunung Wilis yang ada di sini. Karena pura ini itu dianggap sebagai pewaris, yang mewarisi yang mana zaman dahulu di Gunung Wilis ini sudah banyak tempat ibadah yang notabene sama dengan pura, tapi dulu namanya candi. Jadi pada zaman dulu, zaman leluhur kita, zaman kerajaan di Gunung Wilis ini banyak candi atau tempat ibadah yang bernuansa sama dengan pura. Bahkan yang di puncak sekarang masih sekitar 40% lah bentuknya. Jadi sangat persis dengan pura yang ada di sini. Nah, itulah yang membuat saudara-saudara kita menyatakan pura tertua. Sebenarnya bukan. Jadi pura ini lahir resmi tanggal 2 Oktober tahun 2001
diresmikan secara skala oleh pemerintah, oleh kepala daerah yaitu Pak Bupati, beliau Bapak DRS R Sutrisno MM itu, terus diresmikan secara spiritual oleh lembaga agama yang dipimpin oleh rohaniwan agama oleh Ida Pandita Suta Nirmala. Jadi bersamaan secara skala dan niskala, dengan upacara dan dengan formal. Lebih ke historinya yang mendalam tentang berkaitan dengan lereng Gunung Wilis ini. Ya, berkaitan dengan Gunung Wilis, bahwa dulu sudah ada ajaran yang sama yang sudah berkembang, yang sampai berkembang di mana-mana termasuk di Bali. Makanya orang Bali menyatakan diri bahwa leluhurnya juga ada yang dari Gunung Wilis. Makanya saudara-saudara kita sering tanggil atau sembahyang di pura ini ya ibaratnya sowan ke leluhurnya. Baik, itu sedikit tentang histori kenapa kok pura Kertabuana Giri Wilis ini bisa dianggap tertua di sini. Oke, untuk selanjutnya Pak Mangku, terkait ini kami dari penyuluh agama di sini diizinkan untuk kemah belajar bermoderasi. Artinya kenapa kok kami mengatakan belajar? Karena di sini itu sudah sangat moderat. Jadi ini adalah kesempatan bersama untuk bisa moderat, hidup berdampingan antar agama. Nah, ini kan sudah bertahun-tahun perjalanan moderat. Mungkin kunci Pak Mangku, kuncinya sendiri agar oke lah, ketika kita membahas agama seperti yang didiskusikan tadi malam, itu sudah menjadi ranahnya sendiri-sendiri. Sudah tidak mungkin bisa dicampur adukan. Dari Pak Mangku sebagai tokoh agama Hindu sudah menyatakan seperti itu. Kemarin juga ada Pak Awi Effendi yang dari tokoh agama Islam juga sudah sepakat seperti itu. Sama. Artinya sudah tidak bisa dicampur adukan. Konsep-konsep agar bisa moderat tentang kehidupan keseharian itu menurut ataupun yang pas mungguhipun Bapak Mangku sendiri itu seperti apa? Ya, kita kan banyak dasar Mas ya, banyak dasar dalam kehidupan agama Hindu. Orang Hindu punya dasar keyakinan yang disebut Pancasrada. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita punya dasar Pancasila. Itu nilainya sama. Artinya moderasi itu hidup yang rukun, hidup yang selaras, hidup yang harmonis itu didasarkan pada kesadaran. Nah, dalam konsep Hindu ada yang disebut Bhinneka Tunggal Ika, Tadhana Dharma Mangarwa. Jalan menuju kebenaran itu macam-macam, berbeda-beda. Tapi kebenaran kan hanya satu, tidak ada kebenaran yang kedua. Ini satu. Yang kedua, dalam kesadaran hidup bahwa manusia ini sama. Bukan hanya manusia, tapi makhluk hidup yang ada di dunia ini sebenarnya sama. Dalam arti sama itu apa? Asal dan akhirnya. Karena semua makhluk yang hidup di dunia ini berasal dari Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Kan sama. Nah, di situ makanya kemarin saya ulas sedikit kesadaran sebagai manusia. Satu, manusia sebagai makhluk yang punya kepribadian yang disebut makhluk individu. Artinya sebagai makhluk yang berkepribadian, manusia ini punya tanggung jawab penuh kepada Sang Pencipta. Apapun yang dilakukan, pribadinya masing-masing, tidak bisa dicampur adukkan. Jangankan beda agama, satu agama pun pencapaian menuju kepada ketuhanan tidak akan sama. Dan itu tidak bisa dilakukan, dicampuri oleh siapapun. Itu satu, sebagai makhluk pribadi yang punya kepribadian, punya egois dan lain sebagainya. Makanya pertanggungjawabannya hidup ini kepada Sang Pencipta itu mutlak, tidak bisa dicampur. Tapi
juga harus disadari sebagai makhluk yang hidup bersosial, tidak bisa hidup sendiri, harus berkaitan. Nah, makanya dalam makhluk sosial ini wajib membangun yang namanya keharmonisan. Membangun keharmonisan. Makanya dalam sila kedua kan setelah ketuhanan kan kemanusiaan. Kalau ketuhanan ini individu, tapi kalau kemanusiaan ini adalah sosial, makanya harus rukun. Bisanya rukun dari mana? Ya saling menghargai satu sama yang lain, itu sudah mutlak. Yang ketiga, harus kita sadari juga bahwa manusia ini tidak bisa hidup tanpa fasilitas kehidupan. Alam, fasilitas kehidupan yang jelas namanya sumber daya alam. Sumber daya alam ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Makanya manusia disebut makhluk religius, makhluk yang punya budi daya. Nah, dari situlah orang Hindu mempunyai konsep untuk menuju kesejahteraan lahir dan batin, harus harmonis kepada Tuhannya, harus harmonis kepada sesama manusia, rukun, dan juga harus harmonis kepada alam supaya bisa mengelola alam dengan benar. Itu inti untuk kerukunan. Inti dari keharmonisan itu tadi adalah kesadaran. Nah, kesadaran dari dirinya pribadi masing-masing untuk sadar sesadar-sadarnya bahwa dia itu adalah seorang manusia. Manusia seutuhnya. Sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius. Ini pasti tidak bisa dipungkiri oleh siapa. Makanya harus moderat. Perbedaan itu pasti. Yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh adalah perbedaan ini untuk perpecahan. Akan tetapi apabila perbedaan ini dirangkai menjadi keragaman, bukankah itu suatu kekayaan? Beda boleh, tapi harus beragam. Tidak beda karena untuk terus dipecah belah, itu yang sangat merugikan semua pihak. Semua rugi, tidak ada yang diuntungkan kalau memang ada perpecahan. Luar biasa. Yang paling terpenting tadi kami ingatkan lagi bahwasannya adalah kesadaran dari pribadinya masing-masing, sadar secara utuh terkait tentang saya ini loh manusia, menungso sak utuh itu sopo-sopo ngoten gimana. Makanya harus beriman. Kalau bahasa umumnya adalah manusia, makanya harus beriman itu tadi. Punya kesadaran, punya etikat yang baik. Mungkin terima kasih. Itu adalah gambaran secara umum khususnya dari Pak Mangku. Konsep dari Pak Mangku pasti ada kesamaan dan ada perbedaan, itu adalah suatu kewajaran. Dan selanjutnya Pak Mangku, ini bertepatan dengan kemah moderasi yang diadakan oleh penyuluh agama, dengan berikan pesan khususnya tentang moderasi beragama, dan tahun 2022 ini juga akan diputuskan sebagai tahun toleransi. Ada pesan-pesan tersendiri dari Pak Mangku untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, intinya saya sangat mendukung dengan adanya kegiatan kemah moderasi. Karena dengan adanya kemah moderasi, kita semakin memperbanyak kesadaran para tokoh-tokoh, khususnya para penyuluh. Karena penyuluh ini kan pencetak umatnya, yang mencetak karakter nanti kan dari penyuluhan. Makanya saya sangat mendukung dengan adanya kemah moderasi. Yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kan itu tadi, kesadaran itu tadi. Kalau sudah ada kesadaran, minimal kita jujur dengan diri kita masing-masing. Jangan sampai menuntut orang lain untuk jujur kepada kita, untuk baik kepada kita, tapi kita tidak bisa baik dengan diri kita, tidak bisa jujur dengan diri kita, itu kan salah kaprah. Jadi semua mari kita mulai dari diri kita untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Itu intinya.
Terima Jadi kasih. jangan minta yang lain untuk memberikan kebaikan, tapi kitalah yang memberikan contoh, memberi kebaikan kepada yang lain. Itu yang saya minta pada semua para anggota atau yang melakukan kemah moderasi. Jadi kembali ke titik kesadaran diri sendiri sebagai manusia yang seutuhnya sudah layak mempersembahkan kebaikan untuk jagat raya ini. Terima kasih Pak Mangku atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kita. Ini adalah merupakan nasihat-nasihat dan pesan-pesan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita sebagai penyuluh agama yang menjadi garda terdepan untuk memberikan sebuah pengetahuan, artinya kemah moderasi ini sebagai tambahan sudut mencetak pandang. kader, Artinya jangan dipersempit. nggih. Kesadaran itu harus diperluas dan nantinya pasti akan tercipta keharmonisan dan negara kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap jaya dan sejahtera. Terima kasih Pak Mangku atas waktunya. Sama-sama. Matur nuwun.